Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Umbu Lili Perhuali. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Yonatan Hani, Wakil Bupati Sumba Timur. Kemudian ada perwakilan dari Kementerian ATR BPN, Ibu Francisca Vivi Ganggas, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Bapak Kuntoro Hadi Saputra. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Bapak Catur Bayu Sulistyo. Ketua Pengadilan Agama Bapak Haji Fahrul Roji. Dandim 1601 Sumba Timur, Letkol Infantri Dobi Novianto. Kemudian Kapolres Sumba Timur AKBP Dede Harimbawa. Kepala Kejaksaan Tinggi Bapak Victor Perlaungan Purba. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan. Yang sibuk bukan hanya Pak Menteri, ya, Bapak Ibu juga saya yakin sibuk. Ada kegiatan-kegiatan ke ladang, ya, mungkin sekarang ini ada kegiatan-kegiatan keluarga. Saya terima kasih telah diluangkan waktunya sehingga puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Saya baru saja mendarat dari Sulawesi Barat. Jadi kemarin saya baru melakukan kunjungan lawatan ke Sulawesi Barat. Tadi saya sampaikan ke staf saya, lihat bagaimana bedanya antara alam yang ada di Sulawesi Barat dengan yang ada di NTT ini, di Sumba Timur ini. Ini tidak harus dibanding-bandingkan dalam arti yang lain. Ini justru karunia Tuhan. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Mungkin ada tanaman yang cocok di Sulawesi Barat, tidak cocok di Sumba Timur. Ada yang cocok di Sumba Timur, tidak cocok di Sulawesi Barat. Itulah adanya perdagangan. Kelebihan yang ada di Sumba Timur diberikan untuk yang di Sulawesi Barat. Kelebihan yang di Sulawesi Barat diberikan kepada masyarakat yang ada di Sumba Timur. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati Sumba Timur yang cukup aktif memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Beliau saya mohon maaf, saya tadi belum menyapa juga, ada perwakilan dari DPRD, ya, pimpinan maupun para anggota. Terima kasih sudah ikut hadir di sini bersama dengan Pak Bupati. Mereka semua memperjuangkan kepentingan rakyatnya bertemu saya di Jakarta. Makanya pada saat kami belum mendapatkan ABT itu anggaran belanja tambahan dari Bapak Presiden, itu kami sudah mengalokasikan. Ini kayaknya Sumba Timur perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu saya mengucapkan apresiasi kepada para wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPRD maupun Pak Bupati. Kemudian kehadiran saya hari ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati untuk memberikan sertifikat sebagai bagian dari program Transtuntas. Jadi Transmigrasi punya 5 program. Yang pertama adalah Transtuntas, kemudian yang kedua Translokal, yang ketiga Transpatriot, yang keempat Transkaryanusa, yang kelima Trans Gotong Royong. Ya. Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan kemuliaan bagi para transmigran dengan meningkatkan derajat transmigrasi dari tadinya Direktorat Jenderal sekarang menjadi sebuah
kementerian. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal, apa artinya bagi Bapak Ibu sekalian dari Direktorat Jenderal ke kementerian? Sebagai sebuah Direktorat Jenderal, anggaran untuk transmigrasi hanya 83 miliar rupiah. Untuk bayar pegawai saja itu pas-pasan ya. Betul nggak Pak Dirjen? Jadi hanya untuk bayar pegawainya saja yang jumlahnya waktu itu 492 pas-pasan. Jadi bagaimana bisa memperhatikan rakyat transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dengan diangkatnya status dari Ditjen ke kementerian, alhamdulillah tahun ini Kementerian Transmigrasi mendapatkan anggaran belanja tambahan yang awalnya disetujui oleh Bapak Presiden 2,55 triliun rupiah, tetapi karena ada sinkronisasi, penyesuaian, kita juga ada perlu memperhatikan efisiensi, dan juga karena butuh regulasi yang harus kami kejar sebagai kementerian baru, maka baru turun ABT-nya per 1 Juli 2025, sehingga ada kemakan waktu untuk masa sinkronisasi regulasi selama 5 bulan, kami kembalikan 777 miliar rupiah kepada negara supaya tidak bocor anggarannya, supaya anggarannya bisa nanti kita gunakan lagi insya Allah untuk tahun depan ya. Oleh karena itu dari anggaran itu kita bagi-bagi, termasuk diantaranya ke alokasi provinsi NTT khusus hanya untuk PPK Trans saja 76,6 miliar rupiah. 28 miliar rupiah diantaranya tadi masuk ke Sumba Timur. Ya. Jadi kalau 28 miliar dari 76 miliar rupiah itu besar sekali itu. Ya, saya menjamin nampaknya Sumba Timur di antara provinsi NTT yang terbesar tahun ini ya. Betul ya Pak? Kemudian terkait dengan sertifikat tanah tadi, kenapa penting kami berikan sertifikat tanah? Itu untuk bayar hutang Kementerian Transmigrasi. Kenapa? Karena di masa lalu harusnya Bapak Ibu sudah mendapatkan. Tapi saya cek sudah 10 tahun belum mendapatkan. Maka ada kewajiban moral kami, walaupun saya waktu itu belum ada di Kementerian Transmigrasi, ada kewajiban moral kami untuk menyelesaikan yang sudah kami mulai dulu, yakni memberikan kepastian hukum atas hak tanah. Tadi sudah disampaikan, mungkin kami izin ralat Pak Bupati, tidak 200 sertifikat, tetapi 400 sertifikat untuk 200 kepala keluarga. Jadi satu kepala keluarga nanti punya 2 sertifikat. Satu sertifikat untuk lahan pekarangannya, satu sertifikat untuk lahan usahanya. Masing-masing ini masih 2 hektar ya Pak Sigit, betul tidak? 1,5 yang LU-nya atau semuanya? Ya, 1,5 hektar itu udah besar itu ya. Rumah saya aja cuma 400 meter. Kalau 1,5 hektar udah tuan tanah itu. Nah, apa gunanya ya sertifikat ini? Satu adalah kepastian hukum supaya nanti nggak diganggu, ya, supaya nggak nanti diaku-aku oleh pihak lain. Nanti insya Allah dengan kepastian hukum ini bisa diwariskan kepada anak cucu untuk dikelola, bukan untuk dijual. Ya, pertahankan pekaranganmu, kata Jenderal Sudirman. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk akses modal. Jadi kalau tadi lahan pekarangannya untuk ditinggali, ada satu lagi yang lahan usahanya yang 1 hektar sekian, mungkin itu bisa dijaminkan ke bank. Kalau bahasa orang Jakarta disekolahkan katanya, ya. Jadi sertifikatnya suruh sekolah, ya kan, ke bank. Tapi jangan lupa ditebus, jangan terus sekolah, ya kan, harus lulus, ya. Nah, gunanya untuk apa disekolahkan itu?
ya untuk modal Bapak Ibu bekerja. Oleh karena itu, ya, kami juga nanti akan bagaimana tadi membantu masyarakat Sumba Timur ini. Tadi kalau saya diskusi di mobil dengan Pak Bupati, kalau penglihatan awam saya, satu, ini untuk peternakan. Saya dibisikin sama Pak Wakil Bupati, ternyata ini pernah ditetapkan jadi kawasan ekonomi khusus ya, untuk peternakan. Terus saya bilang, kenapa belum berjalan maksimal, investornya masih kurang. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah satu investor dari Brazil yang masih di kawasan transmigrasi ini juga di Melolo, itu memiliki peternakan sapi, Pak Bupati ya, betul ya, 800 hektar. Nah itu nanti saya akan insya Allah juga dapat undangan ke Brazil, karena di Brazil itu jumlah sapi lebih banyak daripada jumlah manusianya, betul. Jadi manusianya itu kalau tidak salah 210 atau 30 juta, sapinya 260 juta. Jadi lebih banyak sapi daripada manusianya. Itu mau diekspor dan ditumbuh biakan. Mereka mengatakan cocok sekali di Sumba Timur ini. Nanti akan coba kami bantu seperti apa supaya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, saya sampaikan tadi ke Pak Bupati, mungkin ini cocok untuk energi terbarukan. Karena hamparannya itu, padangnya itu luar biasa. Ya, tadi Pak Bupati juga menyampaikan sudah ada investor yang berminat. Energi terbarukan itu solar panelnya tidak di bawah tapi ditinggikan gitu. Sehingga kalau misalkan masyarakat mau menggunakan tanahnya untuk peternakan masih bisa. Itu nanti coba akan saya bawa ke Jakarta, Pak Bupati. Nanti realisasinya seperti apa akan saya coba tinjau kembali. Kemudian saya juga melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk membantu tadi apa sih potensi yang cocok untuk di Sumba Timur ini, insya Allah akan ada tahun ini diberangkatkan, kalau untuk NTT ada 37 tim, jumlahnya 185 orang para peneliti dari universitas-universitas top di Indonesia. Khusus untuk Sumba Timur akan ada 4 tim, jumlahnya 20 orang dari UI dan UGM. Jadi 20 orang ini nanti akan bekerja 4 bulan sampai dengan 1 tahun. Nanti kalau ada mereka berkeliaran di sini dari UI dan UGM, Bapak Ibu tolong dibantu mereka dengan memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Tim peneliti ini ibaratnya dokter, ya, dia mendiagnosa nanti. Sama dengan kalau Bapak Ibu ke dokter, kan dokter juga bukan Tuhan, ya. Dia harus tanya dulu. Misalkan, mohon maaf, ya kan, diare. Sejak kapan diarenya? Kapan terasanya, ya kan? Terus ada rasa mual tidak dan sebagainya. Dia akan bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti si para peneliti ini akan mendiagnosa, oh kalau seperti ini cocoknya seperti apa. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, transmigrasi sedang bertransformasi, bukan lagi cuma mindahkan orang, tidak. Tapi kita ingin membangun kawasan ekonomi supaya masyarakat itu betul-betul bisa menghasilkan pendapatan yang di atas dari sejahtera, ya. Maksud saya di atas sejahtera itu bukan hanya pendapatan secara uang nominal, tapi juga rasa aman, rasa damai, ya, rasa tentram, itu yang ingin kita ketengahkan. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Transmigrasi, kuncinya tidak ada lain adalah melalui pembangunan manusianya. Ya, kuncinya pembangunan manusianya. Karena di semua agama
mulai dari Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semua sama. Kalau kita mau mengubah nasib kita dari miskin menjadi sejahtera, tergantung kita. Mau nggak? Kalau mau, ayo bekerja. Kalau tidak, ya sudah. Ya kan? Gali lubang sendiri, masuk ke situ. Ya, tutup lagi. Ya, kalau tidak mau berubah. Karena kalau tidak mau berubah itu diam, mati. Hidup itu harus bergerak. Ya, coba kalau ada orang kelelep terus diangkat. Nah, kan disuruh gerak. Karena kalau diam, wah jangan-jangan sudah mati. Nah, kalau kita nggak mau dibilang mati, kita harus bergerak, harus bekerja. Ya, harus bekerja. Oleh karena itu, nanti akan kami bantu melalui tadi para peneliti, terus kemudian karena saya berikan contoh saja, saya sudah keliling dari Indonesia Barat ke Timur. Ya, di Indonesia Tengah saya menemukan ada di Sigi itu, Sulawesi Tengah, ada petani kopi transmigran yang penghasilannya sebulan 3 juta. Kemudian datanglah relawan masuk ke kawasan transmigrasi, dia ahlinya kopi, dia nangis. Aduh, kasihan sekali kata dia. Kenapa? Saya pengen tinggal di ketinggian 1200 mdpl ini karena cocok sekali buat kopi. Ya, mereka yang sudah tinggal di situ tidak tahu gimana cara nanam kopi. Makanya diajarin. Begitu diajarin, sekarang pendapatannya dari 3 juta menjadi 13 juta. Karena contoh misalkan cara manen kopi saja, kalau nggak punya pengetahuannya, udah panen biar cepet, semua ditarik, seret. Padahal harusnya dipilah dan dipilih. Yang sudah matang itu yang diambil. Memang capek, tapi kan hasilnya juga beda. Karena kalau misalkan yang hijau sama yang merah dijadiin satu, nanti kualitasnya rendah. Kualitasnya rendah, harganya juga rendah juga. Nah, oleh karena itu yang nanti akan kami coba bantukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan dari transmigrasi itu? Transmigrasi itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, dipusatkan dalam satu lokasi itu adalah untuk supaya kita melanjutkan warisan tradisi leluhur, yakni hidup gotong royong. Itulah sebetulnya dari yang tadinya terpisah-pisah kemudian dijadikan satu untuk hidup gotong royong. Kemudian saya juga perlu menyampaikan beberapa hal. Ada beberapa catatan. Tadi ya, kalau soal bantuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, saya hanya mungkin mengulang sedikit. Yang pertama, bantuan sarana produksi pertanian, kemudian air bersih, ada 4 unit air bersih. Ini sangat penting sekali. Nanti monggo dibicarakan titik-titiknya ya, mana yang betul-betul berguna nanti untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian peningkatan jalan 3 km, termasuk rehabilitasi gedung SD dan peningkatan toilet. Saya titip sama Bapak Ibu sekalian, saya banyak mendapatkan masukan lewat media sosial ataupun langsung, sekolah udah roboh dan sebagainya. Saya juga dulu, saya dari kampung Pandeglang ya, Banten, pernah merasakan juga kalau sudah internetnya roboh itu sekolah aja terganggu. Nah, oleh karena itu kita bantu supaya anak-anak kita yang sekolah betul-betul bisa nyaman kembali. Nanti kami bantu juga rehab toilet, renovasi toilet. Tolong nanti ada guru di sini? Guru? Nggak ada. Mana? Ya, Ibu guru SD. Tolong nanti anak-anak kita diajarin supaya bersih di toiletnya ya. Jadi disiram, kemudian setelah digunakan dibersihkan kembali. Kalau bisa tolong, karena kita sekarang ini temanya bukan hanya bangun infrastruktur tapi bangun manusianya juga. Bukan hanya bangun badannya tapi bangun jiwanya juga. Tolong ibu-ibu agar mengajari anak-anak kita bagaimana caranya hidup bersih. Bagaimana, itu bagian dari pendidikan ya. Bagaimana supaya toiletnya juga tetap lestari, tetap bersih.
karena bersih itu adalah bagian dari iman. Ya, kalau kita mau lihat keimanan seseorang, lihat hidupnya bersih atau tidak. Kemudian juga saya, insya Allah nanti, ini dari Pak Sigit atau dari Pak Felix ya, yang meja bola voli. Ya, dari Bapak. Nanti insya Allah juga Pak Dirjen saya, Pak Sigit ya. Jadi walaupun saya dapat anggaran 1,8 triliun, itu uangnya nggak di saya, tapi ada di Bapak dua ini. Nah, ini Dirjen saya, Pak Sigit, itu sekarang jadi Dirjen Sultan, punya anggaran 1 triliun. Nah, beliau yang ngeplot di sini gitu ya. Jadi kalau makanya saya sekarang nggak mau kalah pintar sama Pak Sigit. Saya harus sering keliling supaya nanti saya merintahkan. Pak Sigit kesini, ya kan? Kalau kemarin lebih pintar Pak Sigit, karena beliau sudah 30 tahun di transmigrasi. Jadi beliau peka. Pak, tolong bantu Sumba Timur karena kurang air. Oke, saya bilang. Kalau misalkan ada yang laporan begitu kan harus saya bantu. Nanti beliau akan berikan tambahan sarana olahraga berupa meja untuk olahraga tenis meja beserta petnya ya. Kemudian net dan bola voli. Ditambah sarana rumah ibadah berupa patung persembahan, stola, dan mimbar. Ya. Itu saja sementara Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup? Kalau cukup terima kasih banyak. Karena saya juga mohon pamit, saya akan melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat Daya. Ya, jadi alhamdulillah saya dapat bantuan dari TNI Angkatan Udara, jadi pinjamin pesawat ya. Saya kalau punya pesawat sendiri mungkin tiap hari saya keliling ya kan. Makan pagi di Sulawesi Barat, makan siang di Sumba Timur, makan sore nanti di Sumba Barat Daya ya. Makan malam di Jakarta. Luar biasa Indonesia ini ya. Terima kasih atas penerimaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, rahayu. Om Santi Santi Om.